Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdhah. Kemudian dia bikin pagar, itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, wong tidak ada larangannya. Jadi sosok gue jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam kimi kebari pamer iku jenengan ra tau WA to. Kan kita besok punya kebanggaan macam-macam ketemu Nabi Musa, orang ngerti motor to jenengan. Aku belakraan nang Gunung Tursina ning lak ra tau nang Parangtritis kan gitu kan. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya itu sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jane mergo ora mudeng kabeh kuwi. Polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Akhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam, dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to wong iki? Arep mubus maca khilafah, jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu. Juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu soal coupling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan tidak ada, Pak. Karena sawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, dan itu menyenangkan, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok sholat, ngimami sholat nganggo blarak kan gitu kan, ya nganggo kelambi lah. Kelambi itu kan ijtihad, kelambi itu kan inovasi. Dari kain, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmun, dan seterusnya. Itu kan boleh, dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah, budaya ndak boleh dicampur-campur sama agama. Lah terus caramu beragama orang nganggo budaya iki mudah apa piye? Kan kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh? Jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada sawalan di kedokteran, menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintahnya Indonesia, karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah, ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah jane esa kuwi. Wis ora apa-apa lah. Maksud saya gini loh. Boleh nih saya jelasin Mas Yadud? Ya. Jadi di Quran tuh ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu, saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun terus jadi. Jadi kalam mungkin bil basar, sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gak alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 iki lho. Piye to kok ora maha kuasa kuwi kudune ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Orang percaya gue nun kan ya, mesti kan payah. Lo bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua
Kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka, kan begitu ya Bu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka, supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah kan. Suatu hari dia bawa api, lu kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga, supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah nengin lah di kayak nawang gendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya teh, orang Indonesia ini Nabi Muhammad tekawe ditangkap polsek atau ya gitu. Terus Indonesia itu memang paling paling istimewa. Oke, dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat dingin menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketika Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, kita itu, jadi kita itu binatang plus akal. Kan itu binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia, dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyeneng kayak gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungso iki duwe saham apa, Ndul? Kowe iki nguyuh ora iso menjadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, menungso itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline ya angel. Pemene virus kuwi. Makanya virus kuwi lawannya mung wiritan, Mas. Lah saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hipertensi semua ini sudah terbakar habis. Menurut Sarjito, ning ora wani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isih urip ngono ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan, 5 bulan gitu. Oke. Saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edot. Maka sekarang kita punya demokrasi. Itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh. Tanah punya hak untuk ikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut. Lho mulane sinau kowe. Jembagusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya. Kalau di sini
Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah. Jadi nah Esa itu bukan satu, Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya, satu ada duanya, Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya Pak, ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya. Neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Orang apa-apa iki cenra mudeng suwi menehan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu, mestinya bina itu bahasa Sanskerta. Kalau ika itu tunggal, ika dan tunggal itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma karena ambutan tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah kalau n-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, iko, tunggal, ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Lu ika itu artinya bukan satu, ika itu artinya iko, kuwi, kae. Kita belajar bahasa yang namanya bina ika, kae, sing macem-macem kae tunggal. Itu loh sebenarnya aslinya. Bhinneka Tunggal titik sebenarnya. Tapi yang gandeng ya waton. Jubuke waton ya sama dengan Gajah Mada gede lho kuwi lak sak ketemune reca ning Trowulan. Njur diklaim kuwi Gajah Mada, jare sapa Gajah Mada kaya edot iki. Ya toh, jare sapa? Kita tuh memang tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan hijau, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah, kan begitu Bu? Yang tadi itu. Jadi outputnya tuh akhlak, kebenarannya di dalam diri kita, dipawon. Nah, ibarat warung itu dipawon. Gitu loh. Kowe arep gawe apa wae kan itu urusannya dipawon, merke apa sak dipawon, tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita. Kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Kita sudah maju nih Indonesia. Boleh nggak saya sekalian sampean supaya ini kan Universitas Gajah Mada. Ini Gajah Mada sambat, aku kira tau disopo. Jenengku dinggo terus. Ning ora tau nyinaoni sopo aku. Umurku piro coba? Aku mati umur piro coba? Ana sing ngerti? Gajah Mada meninggal umur berapa coba? Kalau ada yang tahu. Lah ya ini sama dengan Unar. Unar sudah akan saya kasih teks mengenai Garuda, kan di sana ada Amerta, ada Unar itu. Jadi teks-teks yang urusan sama Garuda. Garuda ki ya ora mudeng. Aku saiki takon, Garuda sing gambar kae itu laki apa perempuan? Ya ora ana sing mudeng iki Indonesia ki jan sembrono. Lah nek tidak jelas Pak gendernya kan perkembangannya kacau Pak. Kalau ada laki-laki merasa dia wanita perkembangannya kacau toh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria perkembangannya kan mal praktek bingung. Nah saya tanya, Garuda ini karepe sing gambar kuwi Sultan Abdul Hamid Pontianak yang gambar awal. Itu karepe lanang apa wedok, jantan apa betina? Ora ono sing iso jawab nganti saiki. Iki siji. Engko tak dudui kowe. Nek wis ora iso jawab. Nomor 2. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia. Dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945, terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya, sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17, ekornya 8. Saiki bayangke nek ngebome Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene merdeka 1 Januari ya Garudane lak ming siji ngene iki. Karo buntute ngene iki.
Terus piye garudane? Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia tuh, ya Allah, ki anakku sing tak sayang tenan, ya Allah. Kuwi aku mbayangke angger ndelok gambar ngene-ngene iki, aku mesti guyu. Oh alah, ya Allah, alhamdulillah merdekanya tuh kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak garudane gini. Itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, saya nggak berdasarkan khayal saya. Itu ya, saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama, dan jadi saya ini Garuda itu bukan burung. Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya tuh elang, raja wali, ulung, cipret, emprit, ya. Namanya si elang ini namanya Garuda, yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga, 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9. Ya, tuh menjajah adiknya dengan manipulasi, karena mereka dulu itu menebak, itu ada kuda yang lewat di Cakrawala. Ya. Terus 2 bersaudara anaknya raja ini bedean kae, buntutnya warnanya opo, ekornya warna apa, kakaknya mengatakan hitam, adiknya mengatakan enggak, putih. Ternyata begitu kudanya mendekat benar-benar putih. Kakaknya panik, padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan jadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, wong wis disembur. Ya, akhirnya adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa, akhirnya dewa memberi kasih sayang ke dia. Oke, kowe tak kei anak jenengke Garuda. Tuh, jadi anaknya si adik ini namanya Garuda, burung, ya, namanya Garuda. Tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan jin-jin, naga-naga. Kleru cangkemku wijan. Gitu. Ini Idul Fitri kita. Idul Fitri kita adalah Pak ya. Idul Fitri itu kan kita refresh, detox kan gitu, detox. Nah, levelnya berbeda, ada kefitrian profesional. Saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional, kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya, loh, saya orang Madura. Gitu loh, saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis, kan gitu. Itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemakhlukan, kefitrian khuluqiyah. Saya manusia, saya bukan binatang, kan gitu. Nah, sekarang ada kefitrian yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Manusia itu makhluk jasad apa makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya. Manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga, ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual, ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah, ilmu kedokteran kita juga salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis, toh Bu. Ya toh Bu. Hidup itu tidak boleh overdosis, harus menahan. Nah, nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah kedokteran, supaya tahu persis, jangan under, jangan over. Pertama, kalau sudah jelas bendanya, substansinya, baru ada menahan diri itu dosis. Sebelumnya ada dosis, ada dosis dalam arti substansi. Rasa nganggo pil sing iki wis kan gitu ya. Iki engko rada apa ya istilah kedokteran gitu ya. Itu kan kita tentukan ini apa ini, ada beberapa produk. Kita ini saja, jangan ini dulu. Nanti kalau kita lihat ini belum ada perubahan, baru kita coba yang ini, kan begitu. Itu juga menahan diri. Hidup itu kan cuma 2 itu, menahan atau menahan itu mengendalikan atau melampiaskan.
Hidup itu cuman itu, melampiaskan apa mengendalikan, ngegas apa ngerem. Kan ngono. Lah wong urip ki ngegas wae. Ngegas wae. Wis dadi bupati njaluk meneh. Digas meneh, bar kuwi bojone. Bar kuwi besane, bar kuwi mantune. Digas terus uripe. Nginjungkel akhirnya kan gitu. Digas terus apa? Jadi saya kira itu Mas Edot, kalau ngomong menahan diri, ngomong apa tadi, saya kira mohon maaf agak panjang supaya kita punya metodologi dulu, nanti ngomong apa-apa sudah ada frame-nya yang 6 evolusi tadi. Terakhir, yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya hak asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita yang dibikin, yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo. Tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan kok. Nah ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam ngatur dewe, aku tugas jam semene ya Pak, ngono. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masuk Tuhan malah kita atur, Tuhan awas nek ngabulke. Itu. Nah, ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, tahap 6 ini yang HTI maksud. Jadi setelah benda, materi, ya, syai, ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah. Yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Tidak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar. Khilafah itu bukan sistem, khilafah itu wineh. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang tuh khalifah. Asal sampai mandi itu berarti sampai sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih tanduran di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Dia pinjam 6 kata dari Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Dari 44 naga tadi itu. Gitu. Nah, jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok, ya, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia jadi kedelai, silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi khilafah itu bukan terus kalau Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah toh Bu. Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdoh sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah. Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Nabi Yusuf itu tidak pernah jemuan.
Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan nabion ngelak ratau jemuan, kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam, gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Bahwa kalau api membakar akan yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah, yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Ojo njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak, Cak, saya enggak gitu. Ayo wis nang ngono. Itu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. Pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan ya masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anies. Ngaku wae, jen kabeh ya dolan duwe resistensi lah hubungane Ahok karo Anies ki. Wong aku Anies teko 2 hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan dia bilang, "Nis kowe nek rene meneh syaratnya siji, aku mau nrimo kowe nek rene meneh." Apa Cak? Karo Ahok. Gue rene meneh karo Ahok itu yang mesra, yang bahagia. Dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka, kan yang minta mereka sendiri. Jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya, "Cak, tolong kami dinikahkan kembali." Dinikah piye? Kami akan melakukan pernikahan kebangsaan. Kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama. Tapi dukune kudu Cak Nun. Tuh, insya Allah kita lakukan nanti bulan Juli. Itu bulan Juli. Itu. Jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Gitu kira-kira. Termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan halal bihalal tenan, ridho biridho tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa mulia di mata Allah, karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang lebih mulia dari itu, Pak Edot. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Aku haus, engkau tidak memberiku minuman." Kan begitu Allah mengatakan. Ya kan bingung sih diomongi. Loh, masa ono Allah kok loro kan itu. Loh, masa ono Allah kok ngelak, ono Allah kok ngelih gitu. Jurnang kopi gitu. Terus Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui itu si fulan, sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia? Aku ada pada hatinya, aku ada pada dia." Nah, Anda adalah orang-orang yang ini tadi sebelum kesini kan Pak Edot cek pasien dulu. Dan saya itu tidak kuat jadi dokter, Bapak sekalian. Anda itu hebat. Nah, aku ra kuat. Mesti kudu nesu terus. Piye to pemerintah ngono mesti aku. Iki piye iki ya, banyak sekali masalah yang tidak memungkinkan pasien kita yang miskin-miskin terutama bisa sembuh karena ada halangan politis, halangan struktur, regulasi dan seterusnya. Nah, aku ra kuat jadi dokter. Jadi Anda itu orang yang sangat tinggi derajatnya. Sebabnya aku ra kuat. Nah, aku biyen tau nyaluk mlebu kedokteran ning guyu dhewe pekok. Ya mesti ora iso aku mlebu, aku ya SMA ora lulus. Budakan mengatakan beberapa tahun di Gontor berhijrah ke Jogja. Jare sapa? Bu, aku iki diusir saka Gontor. Hijrah piye? Diusir Itu pun saya masuk Jogja itu ndak sah kalau saya sampai jadi pejabat nanti diungkit-ungkit sama musuh saya. Sebab saya itu ndak legal sekolah saya. Saya itu sekolah di SMP di Selatan Permata, di Lubuk Permata itu. Dulu ada SMP Tampungan di situ. Ya, kalau pagi SMP 2 Muhammadiyah Putri, kalau sore SMP 8 Muhammadiyah Tampungan, ndak pakai seragam, katokan entuk, mlebu entuk, ora mlebu entuk. Saya sekolah di situ. Dan saya bayar bal voli coba. Jadi saya itu ndak punya rapot SMP, wong saya dari pesantren, tapi saya dapat rapot SMP dari Jombang karena saya nyumbang net sama apa jenenge? Bal voli iki lho, njur aku digawani rapat iso mlebu SMP. Nah, SMP di sini kan tidak legal saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu.
ijazah SMA tak bakar, S2 tak bakar kabeh wis ora ijazah wis pokoke aku ngene iki gelem ora gelem. Dan itu yang bikin Novia tertarik sama saya. Oke Bapak sekalian, saya nganut ini siang ini harus bagaimana, tapi jazakumullah khairul jaza. Anda semua orang-orang istimewa dan saya mohon Anda pertahankan keistimewaan di depan Allah. Dan ketika Anda menangani pasien, tolong jangan berpikir uang, itu aja saya mintanya. Karena uang pasti datang ke Anda. Berpikirnya akhlak dan kasih sayang, pasti Anda mendapatkannya, tidak perlu minta. Kan gitu, sama dengan guru. Jadi ada 4 bidang: kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan. Tolong hati-hati terhadap kapitalisasinya. Kan kira-kira gitu. Monggo Mas Edo. Baik Cak Nun, kita akan bersama-sama untuk diskusi. Kita persilahkan yang sepuh untuk bisa hadir di sini. Yang pertama Dr. Sunardi Kasepuhan. Beliau ini ahli keris Cak Nun, seorang yang memang hidupnya selain spesialis kulit, yaitu spesialis keris, SPKK, spesialis keris konsultan. Kancang rokok. Yang kedua kami persilakan hadir di depan adalah Profesor Dr. Muhammad Jufri, PhD, asli Madura, lulusan Dokter Gontor nggak lulus, nggak sempat masuk ya Prof ya. Kemudian yang ketiga saya minta dokter yang tadi jajar Cak Nun, Dr. Yodi Mahendra Data. Ini adalah beliau adalah wakil dekan bidang 3 ya. Kemudian yang terakhir ini masih ada kosong. Cak Nun siapa? Yang kosong ini siapa yang mau diisi? Budekan silakan maju. Al-Mukarram. Nah, sambil menunggu itu supaya tidak ada dusta di antara kita, saya boleh nggak cerita tentang yang Cak Nun mau mati tadi? Boleh nggak? Oh boleh. Jadi gini ceritanya. Ini mesti harus ada Bambang. Radiologi ada nggak ya Bambang? Nggak datang, mungkin di luar. Suatu pagi ketika saya sedang visit pasien, saya ditelepon sama Cak Nun, "Dot, kowe mrene." "Iya Cak, neng ndi saiki?" "Saya di Gedung Hartono." Gedung Hartono itu sini, BDNI itu yang Jenderal Sudirman. Itu di lantai 3 itu kan ada counter handphone. Aku di situ, ya. Kemudian aku ngeramuki pasien sih, habis itu saya ke situ. "Neng dijak, neng lantai 3." Saya muter lantai 3 itu, nggak ketemu sekali. Yang kedua nggak ketemu. Saya telepon, "Cak, neng di neng lantai 3." Udah aku muter ping pindho. Saya muter sekali lagi, baru kemudian saya melihat Mbak Via, Ibu Novia Kolopaking, dan mendapatkan Cak Nun dalam kondisi yang sangat kurus. Kemudian tangannya gemetar. Nah, waktu itu, "Loh, Cak, gue kenapa loro?" "Ya, iki aku tambah nono." Cak Nun bilang gitu. "Kok? Wah, nggak bener ini," saya bilang gitu. Ketika itu saya lihat, kemudian saya ambil secari kertas, Cak Nun tangannya gini. Kemudian saya cek, memang sangat tremor dia, sangat gemetar. Saya pikir pasti ada sesuatu dengan kelenjar tiroidnya. Kemudian ada yang lebih ahli, saya persilakan Cak Nun untuk ke Prof. Asdi, praktek di situ. Kemudian diperiksa macam-macam, diperiksa labnya. T3 T4-nya sangat tinggi, free TSH-nya juga di luar normal. Sampai Prof. Asdi bilang,
ini pasti salah labnya, Cak. Diulang lagi dengan hasil yang sama. Nah, kemudian saya punya ide, udah laki-laki itu kita radionuklir aja lah, kita periksa kita scan tiroidnya. Saya kontak sama Bambang, singkat cerita sudah dilakukan itu, kemudian Bambang mendekati hasilnya, Cak Nun pulang, wah Dot, ini sangat toksik ini. Nah terus iki umure kira-kira gari telung sasi meneh. Waduh. Terus Bambang bilang, tapi aku gak ngomong gitu. Oh ya sudah, ini urusanku, aku sih ngomong. Saya bilang gitu, padahal aku ya rawani ngomong. Terus saya bilang, Canon pulang, kemudian saya bilang kepada Pak D almarhum. Pak D itu sahabat Cak Nun yang sangat dekat dengan Cak Nun, sangat setia dengan Cak Nun. Dia ngomong, Pak D, ini kondisinya Cak Nun begini. Kalau melihat dari medis, ini 3 bulan lagi umurnya. Waduh, Pak D juga pusing. Pak D itu adalah pegawai lab di pertanian. Nah, kemudian melihat kondisi Cak Nun yang seperti itu, malam hari Cak Nun BAB warnanya hitam, jadi memang sangat kental dengan nuansa ada perdarahan di situ. Pak D menginisiatif mengambil sampel dari tinjanya dengan maksud akan diperiksa di labnya Pak D. Ada apa sih sebenarnya dengan Cak Nun ini? Sudah toksik jelas di kelenjar kondoknya. Kemudian Pak D ingin menganalisis, diambillah tinja, kemudian dimasukkan dalam kantong film Fuji zaman dulu. Dah besok pagi tak bawa ke lab. Dah Pak D tidur, di tengah malam hari di rumah Pak D, si tabung ini meledak sehingga isinya berhamburan kemana-mana. Mulai suatu keanehan lagi di situ. Nah, ada beberapa sampel yang sempat tersisa dan sempat dianalisis bahwa si barang itu tadi itu mengandung sebuah logam yang hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1500 derajat Celcius. Berarti ada sesuatu di diri Cak Nun. Ada logam di situ, ada toksik di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Prof Asdi juga pada waktu itu nggak mungkin ini seperti ini. Kalau seperti ini, sampai sudah mati, Cak. Akhirnya itu fakta-fakta yang kita sampaikan kepada Cak Nun. Kemudian di sini saya hanya ingin men-stressing bahwa sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu belum bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada. Contohnya adalah Cak Nun, bahwa kita masih dilibatkan dengan misteri-misteri yang ada di situ. Dan akhirnya bahwa Cak Nun mengatasinya dengan cara yang lain yang nanti mungkin kalau berkenan Cak Nun cerita, kalau enggak ya akhirnya sembuh gitu aja lah. Dengan berbagai macam caranya. Ya. Arah mari tidak sampai sini, akhirnya sembuh gitu aja. Ya, ini karena terlanjur cerita, saya mohon izin dan minta maaf, ini diceritakan sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu ya. Dan itu panjang ceritanya, tapi pokoknya begitu lab hasilnya seperti itu dan di Sarjito gambarnya kan hitam pekat sini ya. Jadi di leher ke bawah itu sudah ibaratnya wis bumi hangus sudah. Terus Mbak Via ngomong, Mbak sudah jelas sekarang masalahnya, Mbak diatasi. Gitu. Karena saya itu tidak merasa sakit dan tidak pernah berhenti. Saya acara terus keliling kemana-mana, saya pernah pingsan sampai saya dalam keadaan kurus itu saya pengajian di LBJ Pinang. Di LBJ Pinang itu siang-siang lagi panas-panas, tremor, dan tengah jalan lagi harap semaput. Jadi akhirnya langsung saudara ini kayaknya saya harus pamit dulu, terus
Allahumma sholli, saya terus berdoa, urung nganti walhamdulillahirabbil alamin aku wis ilang. Saya sudah pingsan, geblak. Tiba-tiba saya siuman itu isis ya. Sejuk dan ini swarga ngendi ya ngono. Ya ada gorden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan, ada buah-buahan, ada lukisan-lukisan bagus. Pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LP Cipinang padahal itu. Nah, iya gue. Terus di LP Cipinang, dan saya seingat saya tadi saya pingsan di LP Cipinang, kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini. Nah, ketika saya sedang heran-heran ada suara, kan saya berbaring, ada suara di belakang saya. Sampun skejo Cak gitu dari belakang saya. Kaget aku. Loh, kowe to Tom? Itu ternyata Tommy Soeharto. Jadi kamarnya Mas Tommy itu. Ya, motor. Ternyata neng Cipinang ki ngono kuwi ya, mulane saya doakan Anda masuk sana. Lah kamar apa kaya ngono. Dan Tommy berkuasa di situ, banyak bodyguardnya, sekolah fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa. Terus piye? Jadi oh alah ya wis lah gitu kan ya. Udah. Jadi ini kan saya harus cerita mengenai sembuhnya saya. Akhirnya karena istri saya mengatakan, saya kan tidak pernah merasa sakit. Pokoknya aku terus melaku. Wong puasa saya puasa. Saya workshop sama anak kecil-kecil 500 orang, melayu tahu. Aku santri di Bojonegoro, tajak latihan ekspresi, latihan muhadoroh, latihan supaya kowe iki kudu iso dadi wong, kowe kudu iso punya determinasi, harus kerja. Santri itu kan tidak dididik untuk kerja, wiritan tok nganti pucet dia bilang gitu. Belajar nyambut gawe, ayo bertani ke kerajinan apa, tak ajak pelayan lah. Semaput aku mas, aku ini poso awakku. Berat badan saya 46. Saya kan sekitar 70 lah, 46. Ya semaput lagi, jadi saya sekian kali semaput. Terus akhirnya Mbak Via mengatakan, kan sudah jelas, kan saya punya intel juga, saya selidiki ini ada apa, akhirnya sudah jelas semua masalahnya dan semua sudah saya maafkan. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah dendam, saya bersyukur kepada Allah, saya milik Allah. Akhirnya sudah malam itu saya melakukan upacara dan saya sembuh paginya, dan kemudian saya langsung gemuk ya, jadi aku lemu kae. Begitu lemu lho, kok aku lemu iki. Kanca-kanca lho, "Dot, Cak, kowe jane atine kok isi urip ngono kita jan-jane ning ora wani ngomong ya Dut ya." Kira-kira itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, Anda saya kira juga tahu bahwa kesembuhan bukan milik dokter. Dokter adalah petugas ikhtiar, orang yang dengan ilmu mengupayakan pengobatan. Tapi sembuh milik Allah. Sebagaimana sakit juga milik Allah. Asal posisi kita di situ, maka ketidakmungkinan secara ilmu medis itu tidak sama dengan tidak sembuh, kan begitu. Bisa ada kesembuhan yang kita bisanya ajaib ngomongnya. Ya saya mengalami itu. Wong saya tuh cuman melakukan sesuatu yang radikal malam itu. But. Udah sembuh saya. Udah wis wani aku wis wani ngomong. Dan itu mendadak. Hanya cukup 1-2 jam malam itu, paginya saya sudah beres itu. Nah, sampai hari ini saya belum pernah bercerita apa yang sampean lakukan dalam 1-2 jam itu. Ya, kapan-kapan harap meguru. Langsung disaut, wah, tak langsung tahu beliau. Ya, percuma kalau ke depan suruh diam saja. Ya memang. Kapan sampean mau rela menceritakan pada ini kan banyak dokter-dokter sing sok rumangsa iso nambani Cak. Nah, sampean rela untuk menceritakan yang 2 jam itu. Kapan? Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu, Allah
Tuhan bikin Anda rambut keriting dan Tuhan membebaskan, harap kok rebonding monggo, harap orang mona. Hak rebonding itu ada pada manusia, demikian juga terhadap sakit. Dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu suatu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu, ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis wong kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh ndak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggawean kaya dukun kae. Jadi kalau antri di acara itu Pak, antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis kowe ngopo wae wis ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel diusek-useki rambutnya. Nah, meneh. Terus ada lagi pokoknya aku diusap gitu. Sampai misal terus dia gini. Nah, ada lagi ya yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Wah, gitu. Wah, matur nuwun gitu. Udah pergi. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Ono mana jawab diketak ngene. Apa iki? Ketak cak. Yes. Juwes aku. Loh, saya apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan, saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan, kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul. Sampai sing iso sampean. Lha apa ono wong sampe tekan. Ono saiki Mas bertambah modusnya. Salaman cek terus ini. Apa piye? Idone. Idone. Tak idone Mas. As aku gak angel-angel. Ngono ae kok repot. Tak idone ngono ae. Tuh, ono meneh sing wis pokoke ambung, tak ambung pipine. Terus dhek ngambung pipiku. Terus wis apa wae. Bu, iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang, Cak. Iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya iki, Pak. Aku kan, ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan. Bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah kuwi aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus, Cak, tolong Cak, anak saya diusap, didoakan itu. Wis gitu se. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak di pengajian saya pun tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campur ora masalah, karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada perempuan. Lagi perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak lagi tidak perempuan, kita adegan, kita manusia,
kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Lah enak tak Bu? Lah enak toh. Nah, iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak, sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, Kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu, almarhum. Karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot. Moco Yasin ping 300 modar apa piye? Yasin pisan urung kelakon kok ping 323. Ora iso Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering menangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo. Ku urung karane iso maca Quran Yasin ping 333. Modar apa piye? Apa meneh Al-Waqiah ya to? Wangel banget. Terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan. Oh, anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah Maha Dermawan, Maha penuh kasih sayang. Tidak tergantung jumlah. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis dosen wis suwe misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku, tegakah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono Mas, lho tenan. Madura iki, cara Madura iki. Madura itu dagangan ora payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana ini kok ndak laku-laku ngono. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak. Kok dagangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem bae. Yo dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ono wong khusyuk iki jane ora ono Mas. Yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad dia sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang ngetokke apa tawon, sekarang pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib mantunya dewi. Sampai akhirnya wah Ali top tenan, tidak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali tidak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Terus dia tengah macam Ali ditanya, Ali kamu kandidat, tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku. Apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu, apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk, tidak terganggu sholatmu oleh apapun saja. Terus Ali ngomong, saya itu bukan khusyuk, saya itu bayangin hadiahnya apa ya. Nah jadi gue rasa lebay-lebay, wis ta, menungso iki biasa kabeh. Boleh saya pemain rebab Bu Dekan, pemain rebab itu sing itu ya, itu pentas di Washington, dikagumi wartawan. Bukan kan magis kalau rebab, beda kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan magis. Tuh wah tepuk tangan standing ovation lama banget. Ini pemain rebab dari jauh. Terus di interview
What is the key? Apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu so deep, so pokoknya sangat khusyuk. Wong Jawa ditakoni ngono, gampil niku. Sing penting niku sindane ku daten mriki. Sindannya harus sebelah kiri tadi. Dudul susune gitu maksudnya. Niat betul-betul terbukti Cak Nun ya. Ini satu lagi harus yang disampaikan pada para hadirin paling tidak ini Cak Nun. Yang pernah sakit tidak hanya Cak Nun. Saya itu pernah diganjar kolik Cak. Kolik perut kata dokternya, sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat, jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur, pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut gitu. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dr. Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung jebul kok iso omongan barangnya. Saya panggil Dr. Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu itu. Belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya golek malaikat itu salah apa benar Cak? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ning orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu gue kayak malaikat metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah tapi tak golek orang utusane sing metu. Saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-Bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Sedot ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh? Ya. Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan carane jawab aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktifasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Orang ngerti neng ya karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng tak parani kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parani, tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya tidak merasa, aku tidak bisa ndelok saya.
Pokoknya aku teko tak paling gue rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Ayo wani ayo. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan. Gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan lagi Cak Nun loh, nek terus ngene gitu ya. Nanti ya wes terus rumah saya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau ke saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah cah Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu cah Kiai itu, wah anak buah Cak Nun meneh. Ngono kuwi terus ya wis, terus hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh si jin meh. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dong. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita. Malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Gitu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak. Gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak. Insya Allah gitu ya. Moga berikutnya beliau mungkin. Pak Jibri moga. Terima kasih Cak Nun. Gini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu taunya dapat itu bagaimana Cak Nun? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya bilang tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung lah. Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu sekian kali. Nah nek kok mau olahraga, wah, jadi wah cepet.
cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulen sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulen sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene wis kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak, tapi saya ambil jarak dari sakit. Itu ya, ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti. Ya, karma atau innama alusrius Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak di biro. Itu saya nulis itu enggak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya, nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya, nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Ndak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran. Tidak hanya fisiologis, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ora tahan nek lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora usah kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh koyo ngene asam urat, ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allahumma itu orang dungu nanti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini wah seroh jare Gusti Allah. Wah seroh aku mah kuasa ngono kan. Ndonga kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini buawan jaluk. Terus Allah mengatakan gini, kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih, minta terus banyak sekali permintaan kamu gitu kan. Kalau kita berdoa terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lan jaluk kan gitu. Piye iki Mas?
Yang baik, yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa Anda bilang, saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang, tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum, kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari, hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari, betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Den? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus, kan itu. Bukan rumangsa bisa, gitu ya Pak ya. Terima sisa ini waktunya juga sudah panjang, tapi dalam hati kita dan dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan ya toh. Nah mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama, doa utama kita setiap hari itu sing kudu dieling-eling apa. Yang kedua, gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang, itu saja. Oke. Memang secara dalam ilmu psikologi, ya bukan ilmu saya, dalam common sense psikologi kan ada 4 macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Tapi pokoknya ada 4 macam. Sama dengan kalau soal ilmu, ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama belajarlah kepada dia karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti, bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti, ya temanilah dia untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya 3, tripnya 1 tinggalan, nomor 2 kaploken. Semoga itu, ya itu monggo lah. Nah, kembali ke soal memaafkan tadi. Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan, kebenaran itu untuk bekal di dalam dirimu. Ya. Tapi keluarnya tadi saya kan, keluarnya itu harus akhlakul karimah, kelembutan, kasih sayang, keamanan bersama. Ada orang pincang, nggak usah kita sebut nang dicang. Meskipun benar dia pincang, tapi tidak boleh kebenaran tentang pincang itu Anda omongkan. Pasien, aku duwe Mas konco zaman biyen mulai ada apa kuwi jenenge usus buntu gitu. Dalam awal-awal kita kenal usus buntu ono koncoku wah swara kae wis nganti dijujuk-jujuk loro kan terus kita setengah mati melindungi dia. Waktu itu kita belum terbiasa ke dokter untuk mengatasi usus buntu, wong urung pati kenal apa kuwi lho. Pokoke lara ora karuan kae. Terus ana siji wong Aceh teko, kancaku juga teko.
Ini satu di antara 7 penyakit yang mematikan ini. Dijejuk karo arek iki mong dayos gitu kan. Orang yang mau mati pun tidak bisa kita bilang, tidak boleh kita bilang toh Pak. Ih, kayaknya mau mati kamu sebentar. Ini tidak boleh kan bilang gitu. Tetap harus kita, karena meskipun pasti mati menurut ilmu kita, dia belum tentu mati menurut ilmu Allah. Allah bisa merubah 1 detik sebelum itu terjadi. Allah bisa merubah kapan saja, dan Allah punya hak merubah siapa saja, merubah apa saja, membatalkan kehidupan ini pun Allah berhak. Nah, jadi saya bilang tadi, kita itu jangan menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar, tapi menciptakan situasi di mana kita itu bisa menikmati kebenaran dan kebaikan. Orang yang sukar memaafkan itu dia tidak ngerti bahwa memaafkan itu lebih nikmat daripada tidak memaafkan. Nikmatnya memaafkan itu luar biasa. Ya, ini yang diceritakan Mas Dota itu kan, itu masih ada orang-orang yang nyandet saya rombongan itu. Dan saya sayangi mereka dan saya lindungi, jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu. Bukan biaya. Gitu ya. Itu soal politik zaman Gus Dur dulu biasalah. Ya. Dan saya maafkan, saya tidak pernah tidak maafkan siapapun karena nikmat luar biasa. Difitnah orang itu saya, ya Allah. Istri saya ditanya, Mbak Via gimana? Cak Nun kan sering difitnah orang, rasanya bagaimana? Ya enggak ada masalah. Lu kok enggak ada masalah, kan difitnah terus. Videonya dikarang-karang. Didu karo Habib Rizik, didu karo Gus apa. Kan Cak Nun difitnah macam-macam. Mbak Via mengatakan, loh, kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres. Tapi kalau Cak Nun yang difitnah saya senang. Karena ada rumus wama romaita itu romaita walakinnallaha roma. Kalau ada kejahatan menimpa kita, kalau kita online sama malaikat dan Allah, maka kejahatan yang meluncur ke kita itu akan diambil alih oleh malaikat kita yang speednya lebih tinggi dari kemampuan manusia, sehingga ketika sampai ke kita dia dirubah menjadi rizki. Itu kalau sampean wiritannya begitu, nanti diapain sama orang jadinya malah baik, jadi rezeki malahan. Itu karena wama romaita itu romaita walakinallahu ramaca, cari apa nanti di Quran saja. Sesungguhnya bukan kamu yang melemparku, tapi Allah yang melemparku, kan begitu. Jadi fitnah itu bisa jadi positif untuk Anda, tapi pasti negatif bagi yang melakukan. Orang yang tidak memaafkan, rugi dia tidak memaafkan. Dia tidak ngerti betapa nikmatnya. Maka Allah sendiri punya 6 sifat pemaaf, Bapak. 6 sifat pemaaf. Jadi dosa pribadi ghafur, untuk dosa sosial ghafar. Terus nanti ada yang sifatnya hati nurani, psikologi itu al-afu. Pokoknya macam-macam konteksnya. Tapi Allah selalu memaafkan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun dengan memanggul dosa setinggi gunung. Percayalah bahwa semua gunung-gunung dosamu itu tidak berarti bagi alam semesta permaafanku yang akan menelan semua dosa-dosamu. Itu. Maka kalau saya memaafkan, atau kalaupun saya punya dendam, Bapak, dendam itu saya daya gunakan untuk membakar energi. Tapi keluarnya tidak boleh menjadi tindakan kepada orang yang dendami. Dendam itu baik asalkan dimanage sebagai energi. Gitu. Saya difitnah seneng saya, sampai ingin saya bikin sayembara memfitnah saya. Tak sediain duit banyak, semakin besar fitnahnya. Dan saya sudah ngalamin kok sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Tidak ada artinya semua itu, tidak akan berakibat apa-apa sama saya. Saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup sama Allah. Indonesia itu anak asuh saya, tak gendong tiap malam. Tadi malam Ismail Yusanto DPP BD itu sama anaknya datang. Anaknya itu begitu datang, tak peluk, tidur langsung, Mas. Tidak sampai 10 detik, tak peluk langsung tidur. Sudah sepanjang pertemuan 2 jam itu dia di pangkuan saya dekep itu. Jadi itu Allah, cara Allah menunjukkan kepada HTI siapa saya. Anaknya yang pelukanku, gue harus ngomong apa gue? Iya kan? Gue harus ngomong ideologi khilafah, gue ora iso gue. Doa niki, anakmu itu tak cekel set ngene langsung turu. Dan dia seperti seolah-olah dia cucu saya, dan begitu kenal sama saya langsung gambarnya oke banget, tak dekep. Ketika foto masih tidur saya dekep gini kok.
Kui terus bapaknya mau apa, ngomong apa? Kan tidak bisa sombong lagi sama saya, tidak bisa metoto lagi, iya toh? Gitu mas. Ada lagi tokoh lain pak, ada tokoh lain yang hebat secara nasional. Ini juga potensial bisa memusuhi saya, bisa memfitnah saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Kenapa? Karena Allah punya cara sendiri pak kalau mau nolong kita. Jadi kami dari Australia, Kiai Kanjeng bareng sama tokoh ini, sama istrinya tokoh ini. Turun di Denpasar, istrinya tokoh ini buka handphone, ada berita bahwa mertuanya meninggal. Dia langsung pingsan, saya di belakangnya. Cek ngene iki. Ya cek, tak tampung, tak panggilin orang bandara pakai kursi roda, tak urusi sampai boarding lagi ke Jakarta, kami ke Jogja. Maksud saya gini Pak, bojone arep ngomong apa, kene ora ana aku ngeblak. Piye kuwi? Kowe wis rasa ngomong ideologi, rasa ngomong macam-macam karo aku. Wis kuwi Gusti Allah sing ngatur. Nah, Ibu Bapak sekalian percayalah bahwa Allah punya banyak sekali cara, termasuk menyembuhkan pasien kita. Gitu loh, gitu. Jadi saya bukan mohon, saya ingin Anda semua menyadari itu semua secara luas sehingga menemukan nikmal maula wa nikman nasir, bahwa memaafkan itu nikmatnya luar biasa, memberi itu nikmatnya luar biasa. Tidak meminta kepada Allah kadang-kadang juga kenikmatan, meskipun di saat lain minta itu yang lebih nikmat. Jadi yang penting nikmatnya, bukan baiknya, bukan benernya, tapi Anda bisa menikmati semua itu. Tuh. Saya tidak tepat jawaban saya menurut sampean, saya mohon maaf ya. Budekan, monggo. Ini ada sumur yang perlu kita eksploitasi sedikit sedalam-dalamnya. saja. Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat kelihatannya semua arahnya mau ke apa? Wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Pak. Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan, Bu. Jadi kita tidak. Itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya. Padahal ternyata itu iblis. Iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya, begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana. Kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng pancen ora mudeng. Ora mudeng lha piye? Ngene karo gendera nesu. Tauhid. Ya kan gitu ya. Di UN-nya itu banyak yang enggak mau upacara hari Senin. Lu sing
Ini kan soal cara berpikir tuh. Masa ada orang nyembah bendera? Piye to ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi diambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar kathok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah kathok itu. Bukan kathok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget. Tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu. Nenek ono kiai nesu, apa betahi? Lho kok betah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene. Kula mboten tawaf, kula ngincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, nggak ada masalah. Ono wong jaran kepang mangan tari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis orang nukokke sego malah nesu. Kan begitu kan mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan kan begitu. Jadi menurut saya Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Misalnya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Betul enggak? Di Madura begitu. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Awas gue nek. MH mania tak tunjuk raimu. Gak oleh, dia bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Tidak ada feodalisme, tidak ada kultus individu. Aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab tentang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat. Apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat. Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau dibaiat, tanya dulu sama yang baiat, sampai tanggung jawab. Kan kalau dibaiat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota. Sampai hari ini saya tidak punya umat dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah. Tempuhlah kehidupanmu masing-masing dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampean bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Gak dari sini orang, aku yang keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu. Sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh itu intoleran. Dia lupa bahwa tuduhan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi teh sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani kuwi lho? Emang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong. Yang nyuruh Allah.
Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang mbok sempul tak pensiun dini. Sudah usul sama Allah. Lu ngapa to iblis? Lah kula niki ajeng pripun melih? Kula pun nggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan sing paling ampuh. Ane saiki setan-setan niku pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean? Lah pripun? Setan niku ngongkone paling pol korupsi sak juta niku pun njupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik haji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sodakoh? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Nah jadi menurut saya, Bu, saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba hadroh, coba pula ngeri tau gue. Tentara iki ngono kuwi. Kuwi nyenengke. Kuwi nang Indonesia tok. Kalau tentara kok hadroan gitu kan. Kini orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah, ora iso diapa-apake. Itu Bapak sekalian. Wis kapusan dhewe karo Indonesia. Wong kayak sok ngapusi ya kok apusi kan gitu kan. Nah jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah lawan hijau, daripada mbok bahsul masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, bahsul masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih. Terus fatwa bareng gitu loh. Ki umatnya bingung, siji riyo sesuk burung, sing durung. Sing bener sing ndi. Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan. Hari raya aja. Idul Fitri tanggal berapa? Anda tahu itu semua proyek aja. Gitu loh, Mas. Itu ujung-ujungnya itu ya itu tok. Gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%. Itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh. Itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya. Itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 2% itu yang pergi ketok lah, 2%, bukan 2% regulatif, 2% ini cara Jawa ini sahoha, swidak jaran, sak Dayak, itu maksudnya banyak sekali, bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu, sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu seperti lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora kuwi nek cara jan maewu gitu loh. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik ndak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalang. Polisi, binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Lagi anarki. Iya, lagu puisi Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye ta ya? Piye iki? Menungso iki kok ya pedok ya piye. Oke Bapak sekalian, mohon waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada
omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikad yang baik bersama-sama. Ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain, dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Kul indolautu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuhya ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan kepada Cak Nun untuk memimpin doa. Monggo Cak. Ya, itu salah satu yang saya hindari. Sebenarnya itu yang mau dalam sejarah itu yang membuat ada kiai itu karena permintaan seperti itu. Jadi saya diminta, Kak Nun tolong berdoa kiai gitu, kiai gitu. Iki wae. Kiai. Terus Edot, ayo Mas Edot, kiai rene meneh. Kiai, akhirnya sing terakhir terpaksa toh. Nah, yang terakhir itu yang disebut sing donga iki kiai gitu. Asal usulnya kiai gitu loh Mas. Itu asal usulnya kata kiai di situ. Loh ya apa karanganku kuwi. Sama Jogja itu kan disebut Jogja itu karena orang Belanda bertamu ke sini awalnya untuk menjajaki VOC itu. Nah, orang Jogja itu kalau nyuguhi kan pakai jog. Begitu minum jog ya, gitu. jog lagi, jog ya gitu. Terus akhirnya wong Londo itu terus iki Jogja gitu. Akhirnya terus mereka terus ke timur, berhenti di Solo. Di sana kok